Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Rabu 13 November 2024. Kita awali dari kompas.com yang melaporkan banjirop yang menggenangi Pantura, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada hari Selasa 12 November 2024 pagi masih belum surut. Pantauan kompas.com pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Titik genangan berada di lajur arah Semarang-Demak atau tepatnya di area depan PT HIT. Sementara untuk arah sebaliknya, Pantura Demak Semarang, genangan air di jalan raya surut. Namun arus lalu lintas tersendat dari kedua arah. Warga setempat, Ahmad 43 tahun mengatakan banjirop di area Pantura Sayung kerap terjadi apabila air laut pasang. Menurutnya banjirop cukup besar dalam 3 hari terakhir. Genangan air lajur kiri arah Semarang Demak capai 50 cm ketika dini hari. Dari Jakarta, antaranews.com memberitakan sebanyak 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar mereka di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada hari Selasa 12 November dini hari. 7 tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar. Demikian kata Kepala Rumah Tahanan atau Rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta pada hari Selasa. Ia menjelaskan petugas langsung melakukan pengecekan kamar dan penyisiran sekitar area rutan. Lalu Agung juga sudah melaporkan kejadian ini kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan kepolisian setempat. Selanjutnya berita1.com mengabarkan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Jakarta, Dadi Ardiansyah, menekankan pentingnya kenyamanan dan kebahagiaan guru-guru di Indonesia untuk kemajuan pendidikan. Keterangan itu disampaikannya dalam Forum Discussion Group atau FGD di kantor B-Universe di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 pada hari Selasa 12 November 2024. Menurut Dadi, salah satu hal lainnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah terkait kompetensi. Persoalannya kini bagaimana penyampaian kompetensi itu sampai dengan baik kepada para guru. Selanjutnya dari antaranews.com melaporkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengatakan bahwa sebanyak 300 pekerja migran Indonesia atau PMI terutama tenaga perawat ditargetkan akan diberangkatkan ke Jerman melalui skema kerjasama antar pemerintah atau G2G. Program Triple Win dengan skema G2G di Jerman ini memberikan semangat baru bagi para lulusan pendidikan keperawatan baik di tingkat D3, D4, setara 1 nurse dan magister keperawatan untuk go internasional dengan mendapatkan pengawalan perlindungan penuh dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Demikian kata Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawala pada acara Joint Committee Meeting Indonesia-Jerman 2024 yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa. Berita selanjutnya dari suara.com memberitakan PT Bank Negara Indonesia Tbk Persero atau yang lebih dikenal dengan BNI tengah menghadapi tantangan berat setelah salah satu debitur utamanya yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot. Terbaru kondisi kepailitan Sritex ternyata berbuntut panjang. Emiten dengan kode saham Sril itu telah melakukan PHK ribuan karyawannya sepanjang tahun ini dan rencana perusahaan tekstil tersebut untuk merumahkan sebagian besar pekerjanya meningkatkan risiko gagal bayar atau kredit yang telah diberikan BNI. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex Iwan Kurniawan, mengatakan industri tekstil mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir. PT Sritex dan anak perusahaannya pun terpaksa melakukan langkah efisiensi. Selanjutnya masih dari Jakarta, Detik News memberitakan Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman berhasil memediasi peternak sapi perah dan industri pengolahan susu. Respon cepat Kementerian Pertanian tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh peternak. Bayu Asji Handayanto, pengepul susu asal Pasuruan yang melakukan aksi membuang susu, menangis karena aspirasi peternak didengar dan ditanggapi oleh pemerintah. Dia tersentuh dengan pemerintah yang memperhatikan nasib peternak di Indonesia. Saya mewakili masyarakat peternak sapi perah di desa-desa merasa sangat terharu karena hari ini kami merasa memiliki bapak baru di dunia peternakan sapi. Kami terharu karena aspirasi kami sudah didengar pemerintah.
Kembali dari liputan6.com, Jakarta memberitakan Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka baru kasus judi online atau judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Digital atau Kemkom Digi. Satu tersangka tersebut yakni inisial D, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan D ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. D juga merupakan istri dari tersangka A yang merupakan buron dari kasus ini. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat TPPU yang dilakukan oleh DPU A alias M ini adalah istri dari DPU A, ujar Ade Ari di Polda Metro Jaya Selasa pada tanggal 12 November 2024. Dari Jakarta, CNN Indonesia kembali memberitakan susu impor seperti dari Australia dan negara lain bebas bea masuk. Hal ini membuat Indonesia kebanjiran susu impor, sehingga susu produk peternak tidak terserap. Kata Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, menurutnya kebijakan bebas bea masuk susu impor ini jadi pemicu utama Indonesia kebanjiran susu impor. Kondisi ini dimanfaatkan negara-negara pengekspor susu seperti Selandia Baru dan Australia. Negara-negara pengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih murah dari pengekspor susu global lainnya. Demikian tutur Budi Ari dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.